Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Kembali lagi di obrolan kita dan hari ini di studio LTV tentunya saya Anggun Prisma bersama dengan Kepala Balai Diklat Keagamaan Kota Palembang ada Bapak Dr. Haji Saifuddin Latif SAG PSI. Apa kabar Pak Sai? Alhamdulillah, Masya Allah Mbak Anggun. Senang sekali bisa ketemu dengan Mbak Anggun ini. Iya, dan udah lama kita nggak talk show bareng ya Pak Sai? Lama banget. Kayaknya lebih awet muda nih sekarang. Bukan amat muda, tapi selalu berusaha untuk bahagia. Selalu ceria, happy, selalu ceria ya. Pasti karena selalu mendengarkan lagu-lagu Soneta. Iya. Nah, kalau berbicara mengenai Balai Diklat Keagamaan Kota Palembang ya, tentunya terus melakukan kegiatan, melaksanakan kegiatan pelatihan-pelatihan ya Pak saya. Ya, dan di tema kita hari ini pemirsa adalah mengenai pelatihan dengan anggaran terbatas tetapi tetap berkualitas. Nah, kalau untuk lingkupnya sendiri nih Pak Sai, sebelum kita membahas jauh mengenai efisiensi anggaran di tahun ini ya. Nah, BDK sendiri selain di Kota Palembang sebenarnya melaksanakan kegiatan pelatihan itu di mana saja? Iya, makasih Mbak Anggun. Jadi Balai Diklat Palembang ini yang berpusat ya di Kota Palembang. Jadi ada 14 balai diklat keagamaan di seluruh Indonesia. Salah satunya titiknya itu ada di Palembang. Yang kita punya wilayah awalnya itu ada 4 provinsi di wilayah kerja kita. Ada Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Bangka Belitung dan Bengkulu. Tapi sekarang Lampung sudah berdiri sendiri, loka kediklatan di sana. Otomatis kita hanya 3 provinsi saja. Dan di situ kita diberikan mandatori untuk memberikan kesempatan kepada ASN-ASN kita di 3 provinsi itu, ASN Kementerian Agama ya, khususnya untuk meningkatkan kompetensi, menambah peningkatan SDM-nya di wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan Palembang itu. Oke, jadi ada 3 sekarang yang aktif terus dilakukan pelatihan ya. Ya, kalau melihat sekarang nih Pak, saya memang sedang ada efisiensi besar-besaran, efisiensi anggaran. Nah, dari BDK sendiri strategi seperti apa sih untuk menyelenggarakan pelatihan yang tetap berkualitas, tidak mengurangi mutunya meskipun anggarannya ini dibatasi atau terbatas? Wah, pertanyaannya ini bagus sekali Mbak Anggun. Jadi memang efisiensi ini dalam rangka mendukung memang program pemerintah dan kita siap melaksanakan itu ya, dan ini semua lembaga dan KL kemudian kena efisiensi untuk prioritas kepada kegiatan-kegiatan yang memang menjadi prioritas saja kayak gitu, termasuk juga di Balai Diklat Keagamaan Palembang ya. Menyikapi ini kita tidak boleh berhenti untuk berinovasi ya, mengambil langkah-langkah strategis agar jangan sampai kemudian berhenti untuk pelaksanaan peningkatan SDM ASN Kementerian Agama itu. Oleh karena itu ada beberapa pola yang sudah kita laksanakan, kita tempuh karena kebijakan ini kan pemberlakuannya sejak Januari 2025 kemarin Mbak Anggun ya. Jadi otomatis kita sudah ngambil langkah-langkah bersama Pak Kaban Litbang kita, Pak Kaban Badan Moderasi Beragama kita, juga Kapus Diklat kita, bahwa kita sudah diberikan beberapa skema, opsi skema agar jangan sampai kemudian ini berpengaruh yang tajam terhadap proses peningkatan SDM itu gitu. Nah, langkah-langkah yang ditempuh adalah kita melakukan pola-pola pelatihan dengan sistem blended umpamanya. Blended itu jadi yang selama ini pelatihan itu dilangsungkan selama 1 minggu, ini 4 harinya dilakukan secara online, 3 harinya bisa dilakukan secara klasikal. Ini dalam proses untuk bagaimana menyiasati anggaran yang ada dan kemudian tetap output capaian ASN yang tetap didiklatkan itu tetap bisa berjalan gitu. Dan ini sudah bulan berapa ini? Bulan ke-7 ya, hampir bulan 7. Kita nggak ada kendala itu, dan yang paling penting adalah jangan sampai kemudian ada penurunan kualitas dari proses kediklatan itu sendiri. Tentu kita harus banyak inovasi, menyiasati itu, dan semuanya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Nah, ini kan dengan pola yang berbeda Pak saya, yang tadi disampaikan ya secara blended ya, 4 hari online dan sisanya offline. Nah, dengan pola yang berbeda ini, apakah
penerimaannya tetap sama, outputnya tetap sama, dan bagaimana mengukur kegiatan ini, pelatihan ini tetap berhasil? Oke, jadi kita ya mendorong bahwa proses-proses pelatihan ini kan justru kalau dari edaran dari pusat itu kita lebih banyak mengurangi ya, banyak sekali dikurangi pertemuan pelatihan itu yang sifatnya klasikal gitu, katanya ketemu langsung. Tapi diupayakan untuk menyiasati ini dengan melakukan pelatihan dengan sistem online, Zoom gitu ya, learning seperti itu ya. Didorong seperti itu. Jadi ini justru capaian capaian jumlah output alumninya itu justru nggak terlalu banyak berpengaruh, karena seperti gini, kita melaksanakan ada pola pelatihan webinar nih. Webinar kemarin yang baru-baru kita lakukan yaitu tentang webinar tentang barang dan jasa gitu. Itu pesertanya karena online dan kita buka secara umum nih bisa banyak sekali ya, dari semua lembaga, bahkan di luar Kementerian Agama bisa ikut itu. Nah, ini salah satu keuntungan dengan sistem online ini, semuanya bisa masuk, bukan hanya menampung yang dari Kementerian Agama saja, tapi dari lembaga lain juga bisa mengikuti kegiatan seperti kegiatan webinar yang barusan kita lakukan itu. Ya memang untuk apakah diukur ini efektif apa enggak ya, tentu kita harus optimis ya melakukan itu. Dari sisi mutu, kualitas, dari sisi penyampaian, dari sisi penguatan dari kepanitiaan agar peserta sejauh mana bisa mengikuti ini dengan baik, tentu ini juga terus didampingi gitu ya. Tentu kita harus bisa juga mengatakan bahwa online ini kan memang kelemahannya adalah kita nggak bisa langsung komunikasi ya, ketemu langsung dengan peserta. Dengan demikian kadang-kadang kan gini, tantangannya yang paling berat itu adalah ketika dengan tidak tahu itu peserta di sononya mengikuti Zoom tapi di sononya juga masih melakukan kegiatan lain, umpamanya kan ngerjakan kegiatan lain. Nah, atau itu bagaimana monitornya? Ya, itu tetap kita gini ya, kita edukasi dari awal bahwa semua peserta harus on kamera umpamanya. Tidak boleh off kamera umpamanya. Kemudian sering kita lakukan interaksi, absensi, kemudian terus dilakukan, kemudian kita yakinkan juga bahwa peserta-peserta yang sudah ikut dalam ditunjuk, diberikan tugas untuk mengikuti pelatihan itu dibebas tugaskan dari kegiatan kantor. Jangan kemudian matanya, badannya, fisiknya itu ke mengikuti pelatihan di Zoom online itu, tapi pikirannya juga masih ngerjain ini, jadi nggak fokus itu. Tapi itu tantangan berat. Beda dengan memang klasikal, bisa langsung kita pantau langsung kayak gitu. Tapi dengan kondisi yang sekarang, dengan kemungkinan Zoom dengan plus minusnya ini, kita kemudian tidak menyerah gitu Mbak ya. Kita tetap melakukan itu, upaya komunikasi dengan peserta agar selain aktif juga kita pantau bagaimana keseriusan peserta mengikuti ini. Ada juga kan namanya post-test, ada pre-test untuk mengukur, mengevaluasi sejauh mana serapan ilmu yang didapat oleh para peserta kita gitu. Seperti itulah kira-kira gitu. Berbeda tidak Pak Say antara sebelum dengan efisiensi anggaran dengan setelah efisiensi anggaran, ini kan diadakannya secara online lebih banyaknya ya. Nah, apakah pesertanya juga motivasi atau semangatnya, antusiasnya tetap sama, atau mungkin ada yang demotivasi? Begini, ada karakter peserta itu justru senang online ada gitu, karena dengan harus kita undang ke kampus, ke Palembang atau ke mana itu, dia ninggalin keluarga, dia jauh dari rumah selama 1 minggu. Ada yang seperti itu. Jadi ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Ada yang justru malah kepengen yang klasikal langsung ya, yang reguler langsung itu tanpa online. Kenapa? Karena di situ bisa ketemu dengan teman-teman dia dari satker lain, bisa melakukan komunikasi dan interaksi, bisa lihat Palembang, atau banyak motivasinya itu gitu. Tapi apapun itu, baik yang online maupun yang offline, semuanya tentu ada plus minusnya. Tapi kita tetap ya, karena kita di diklat ini kan selain melaksanakan, kita harus menjamin tentang bagaimana mutu pelaksanaan kediklatan itu. Kita harus menjaga bagaimana kualitas kediklatan itu. Oleh karena itu kita punya Widya Suara. Widya Suara juga kita berikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya, karena ASN-ASN kita yang dilatih itu juga
Sekarang ini sudah eranya berbeda, eranya sudah sangat maju sekali, kemampuan kompetensinya juga sangat tinggi sekali. Akhirnya widya suara kita juga harus mengimbangi itu. Itu salah satu upaya menjaga kualitas ini. Kepanitiaan juga seperti itu. Tidak semua kemudian tim kita itu bisa masuk di kepanitiaan. Ada syarat-syaratnya, sudah harus TOT segala macam gitu ya. Jadi ini dalam rangka untuk menjaga kualitas itu gitu. Kita juga ada evaluasi pasca pelatihan, ada ini berjenjang untuk mengukur sih sejauh mana sih kemudian efektivitas daripada pelatihan yang sudah kita laksanakan ini. Kita juga dalam rangka mengukur, ingin cari tahu juga masukan. Sebenarnya guru-guru kita ini butuh pelatihan apa sih? Beda daerah Bengkulu sama Palembang mungkin beda kebutuhannya. Penyuluh agama kita ini butuh pelatihan apa sih? Kemudian penghulu kita itu butuh pelatihan apa sih? Nah, informasi-informasi ini terus kita godok, kita olah sehingga apapun nama pelatihan kita itu memang ada kebermanfaatan bagi ASN itu yang punya jabatan fungsional macam-macam, yang arsiparis, yang pustakawan, mereka butuh semua apa sih yang diperlukan pelatihan model apa. Dan Balai Diklat Keagamaan Palembang akan melaksanakan pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebutuhan daripada ASN kita itu. Persentase kehadirannya lebih banyak yang offline atau yang online? Kalau offline itu kan sudah langsung bisa kita cek ya di kelas ya, berapa yang nggak hadir langsung kita cek. Kalau yang online ini kan itu tadi makanya dianggap hadir itu ketika on kamera gitu. Kalau nggak on kamera sekedar flyer foto saja itu kita nggak hadir dan kita ada catatan-catatan itu. Makanya kategori itu ada yang lulus, ada yang sampai nggak lulus, ada yang lulus dengan catatan. Dalam artian apa? Ini dalam rangka mendisiplinkan peserta kita. Peserta kita juga sudah harus ya kita giring, kita dorong untuk membiasakan belajar online seperti ini, bahkan belajar mandiri. Ada namanya MOOC itu, kita belajar mandiri, buka sendiri, download sendiri, jawab sendiri, sampai nanti kalau lulus download sertifikatnya sendiri. Seperti itu. Sekarang ini ke depan didorong bagaimana ASN-ASN kita itu juga bisa melakukan belajar secara mandiri dan itu diakui gitu. Dengan demikian bisa belajar tanpa harus ketemu gurunya, tanpa harus ketemu WI-nya gitu. Nah, saya kira negara juga sudah beralih ke situ, Pak. Jadi pertemuan-pertemuan yang sifatnya offline, yang di situ memungkinkan menimbulkan banyak konsekuensi anggaran yang akan diposkan ke situ, transportnya mereka dari daerah, belum konsumsinya. Ini bisa dipres luar biasa ketika pemberlakuan pembelajaran secara online ini. Kenapa? Nggak ada lagi kita mikir di transportnya, nggak ada lagi konsumsinya. Itu sangat efektif, bisa menghemat berapa anggaran negara ini. Nah, kita ini sudah beralih ke situ, bergeser ke situ, Mbak, gitu. Menarik nih Pak Sai. Berapa persen anggaran yang bisa Ya, itu cukup banyak lah. Ada hitung-hitungannya lah itu, Mbak. Ada hitung-hitungannya. Tapi saya tidak hafal persis, tapi sekali melaksanakan kegiatan yang offline itu kan sampai 100 juta lebih ya. 100 juta lebih, 3 angkatan gitu ya. Nah, ini kalau dilakukan secara online ini jauh lebih murah karena itu tadi pemangkasan ya. Nggak ada lagi transportasi di situ, tidak ada lagi konsumsi yang mahal kan di situ gitu. Berapa kemudian uang negara bisa diefisiensi, bisa dihemat di sini. Nah, oleh karena itu dalam situasi seperti ini kita juga tidak boleh kemudian proses pelatihan yang online ini kemudian menurunkan kualitas dan mutunya. Kewajiban kita adalah bagaimana proses pelatihan tetap berjalan, kemudian kualitasnya, mutunya tetap bisa kita jaga gitu. Oke, jadi kalau ditarik kesimpulannya adalah meskipun anggarannya ini terbatas, ada efisiensi anggaran ya Pak Sai, tetapi mutu atau kualitas dari pelatihan ini tetap sama. Harus itu. Oke, tetap berkualitas. Nah, ada lagi Mbak Anggun, kita tidak putus akal. Oleh karena itu kan harus banyak inovasi. Kita jalin kerjasama MOU ya dengan lembaga-lembaga pendidikan. Dan sudah ada beberapa MOU, kita ada 5 dengan lembaga yang kemudian kolaborasi kerjasama untuk membuat kediklatan gitu, membuat kediklatan terhadap ASN-nya, dan ini sudah berjalan. Baik yang ada yang pengawas, ada yang penghulu, ada yang calon kepala madrasah,
Dan ini adalah sebuah inovasi bahwa ternyata kalau kita mau berinovasi, tentu banyak juga lembaga-lembaga yang membutuhkan pelatihan-pelatihan ini gitu, dan kita siap melaksanakan itu, dan kita juga Balai Diklat Keagamaan Palembang baik sarana dan prasarana juga sangat mendukung untuk pelaksanaan pelatihan itu, dan no problem lah, no problem. Oke. Artinya tetap berjalan seperti biasa. Tetap berjalan seperti biasa. Nah, tapi apa sih yang menjadi motivasi dari peserta ini untuk tetap terus mengikuti kegiatan online atau mode hemat biaya lah ya, minim anggarannya ini, tetapi mereka masih mau mengikuti motivasi? Apa nanti di akhir segmen pelatihan ada door prize mobil atau berangkat umroh gitu ya? Ya tidak, jadi gini ya, namanya ASN itu tidak boleh berhenti untuk belajar, baik untuk kepentingan dirinya, personalnya sendiri untuk meningkatkan profesional kompetensinya, maupun sejauh mana sebagai garansi memberikan kontribusi kepada lembaganya. Kuncinya kan harus belajar, Mbak, gitu. Setiap jenjang itu ada proses belajarnya kayak gitu. Bahkan apa namanya, untuk menjadi calon kepala madrasah umpamanya itu harus didiklatkan dulu, camat umpamanya, calon pengawas harus ada diklatnya dulu, calon pengawas umpamanya. Terlepas ini diklat itu ada korelasinya dalam rangka peningkatan karir atau tidak, pelatihan pendidikan ini adalah semacam mengajak ASN kita untuk masuk kelas lagi, sekolah lagi, untuk menimba ilmu dalam rangka meningkatkan sumber daya manusianya gitu. Jadi apa yang membuat memotivasi mereka? Karena mereka ingin maju, ingin kemudian yang guru-guru, banyak sekali pos guru-guru yang kita berikan kesempatan itu. Mereka kan juga ingin memberikan sesuatu yang lebih kepada anak didiknya gitu. Nah, untuk bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada anak didiknya, ya jalan satu-satunya juga harus gurunya juga harus disiapkan bekal yang cukup, dan cara menyiapkan itu sekolahnya adalah di Balai Diklat ini gitu. Nah, kalau tadi kan disampaikan memang harus berinovasi ya Pak Saya. Nah, ini inovasi pelatihannya seperti apa yang diterapkan untuk meminimalkan biaya yang tetapi dampaknya tetap signifikan? Iya, itu tadi. Kalau dulu kan PDWK ada namanya pelatihan di wilayah kerja itu full, itu kepanitiaan kita dari Balai Diklat datang ke Satker di mana ASN kita bertugas. Seperti ini, hari ini ada di Ogan Komering Ilir dan ada di Ogan Ilir. Kita panitia yang datang ke sana. Nah, kalau dulu PDWK pelatihan di wilayah kerja ini dilakukan full klasikal, full offline gitu. Tapi sekarang itu tadi 4 hari online, 3 hari baru ayo ke sana gitu. Ini kan inovasinya itu. Jadi ketika dipaksa untuk full klasikal kan tidak cukup dengan budget yang itu ya. Tapi tidak kemudian berhenti untuk melaksanakan proses kediklatan ini gitu. Tetap berjalan dengan skema itu tadi. Skema di blended saja gitu. yang dirubah. Iya, skemanya saja yang dirubah. Tapi JP-nya, pola pelatihannya apa, semuanya, kurikulumnya, semuanya tetap mengacu pada kurikulum. Cuman pola skemanya saja dirubah gitu. Bahkan nanti ketika orientasi P3K yang P3K kemarin udah di lantik itu ya. Nanti itu full online semua, 100% online gitu. 100% online itu. 100% online. 100% online, nggak ada klasikalnya gitu, nggak ada offline-nya gitu. Yang untuk P3K. Kalau untuk CPNS-nya, orientasi CPNS-nya itu masih ada separuhnya online, separuh offline gitu. Jadi walaupun skemanya ini berubah, tetapi tetap dipastikan bahwa kualitas dari pelatihan ini mutunya tetap sama ya? Oh ya, karena kurikulumnya, JP-nya, pengajarnya itu tetap sama kok. Tinggal polanya saja, skemanya saja sekarang sudah harus dicampur dengan online itu. Nah, tinggal bagaimana mengendalikan yang online itu agar peserta itu tetap serius, tetap semangat, tetap ada pengawasan, tetap ada penilaian kayak gitu. Nah, di tempatnya masing-masing mereka melaksanakan kegiatan online ya, pelatihan online ini apakah juga ada pengawasannya atau seperti apa? Oke, jadi saat pendaftaran, saat sudah ditugaskan oleh kepala satkernya untuk mengikuti, sudah kita informasikan kepada calon peserta untuk tata tertib bagaimana mengikutinya, termasuk yang on kamera sepanjang itu. Kita juga komunikasi dengan pimpinan satkernya, kepala kemenaknya, kepala madrasahnya, agar siap peserta yang diberikan tugas itu
tidak lagi dibebani dengan urusan kantor gitu, harus dibebaskan dengan urusan kantor. Dengan demikian mereka itu konsentrasi gitu. Karena nanti yang memetik hasilnya daripada ilmu yang didapat oleh yang diutus itu kan lembaga juga itu kan, satker juga gitu. Tapi kalau umpamanya dibebani juga dengan keseharian masih mengerjakan aktivitas di sana, ini nggak akan dapat apa-apa gitu. Jadi target kita nggak dapat, kemudian manfaat juga nggak didapatkan oleh lembaga itu. Kenapa? Karena pesertanya nggak menangkap itu. Tapi ini tantangan ya, tidak semudah itu kemudian kita mengendalikan peserta yang begitu banyak. Makanya saya sering kita ya ada rakerwil melibatkan seluruh pimpinan saker, kita sampaikan ini gitu. Yang diutus ini juga harus tepat sasaran. Umpamanya kita ngadakan pelatihan tentang penyuluh agama, pesertanya yang dikirim harus penyuluh agama. Kita ngadakan pelatihan tentang arsiparis, yang diutus ya Mbak arsiparis, jangan sampai jabatan fungsional lainnya. Karena nanti salah sasaran, nggak ada kebermanfaatan di situ. Dan ini alhamdulillah selalu ada evaluasi kita dengan tim ya, apa kekurangannya apa ini. Dan saya kira sudah terbiasa kita melakukan proses e-learning ini ya sejak zaman COVID kemarin. Artinya potensi-potensi kelemahan itu juga sudah semaksimal mungkin kita antisipasi, ada mitigasi awal untuk bagaimana jangan sampai itu menjadi hal yang menghambat lah. Nah artinya sejauh ini untuk online tidak ada masalah ya Pak saya? Tidak ada masalah, paling ya ketika pada jaringan-jaringan internet di daerah-daerah yang terpencil itu aja kadang-kadang keluar masuk, terlempar keluar masuk lagi, itu biasa. Saya kira banyak lembaga yang mengadakan dengan sistem e-learning itu pasti juga mengalami seperti itu. Tapi itu bukan satu alasan kemudian ini kemudian dianggap kurang maksimal atau apa. Tidak. Justru dari evaluasi yang ada, dari kuesioner, dari evaluasi yang ada itu ini terus mengalami peningkatan tentang bagaimana minat, bagaimana keinginan yang semakin hari semakin tinggi, dan bagaimana serapan-serapan ilmu pengetahuan yang didapat itu juga semakin bagus lah gitu. Iya, artinya memang pada saat online ini kan ada tantangannya sendiri, dan yang tadi disampaikan oleh Pak Sai bahwa memang tetap dimonitor ya Pak. Oh iya, tetap dimonitor oleh pimpinan satker. Kita melibatkan pimpinan satkernya Pak. Pak, ini kan melaksanakan kegiatan itu di kantor atau apa yang ditugaskan ini, selain jangan diberikan tugas tambahan lagi, tolong dimonitor supaya benar-benar mengikuti. Itu yang paling yang bisa kita lakukan. Kemudian itu tadi ketika dia ngilang kemana, kita minta kepada peserta itu supaya kalau keluar kemana, apa izin ke toilet berapa, dan kita pantau makan siang dulu, mau baliknya nanti. Makan siang kan ada waktu istirahat. Ketika sudah, tapi nanti nggak balik lagi Pak. Nah itu kita bisa untuk tidak meluluskan, karena keaktifan ini juga menjadi apa namanya penilaian tersendiri, masuk dalam skema penilaian keaktifan. Kemudian interaktif, ada tesnya, tes awal, tes akhir itu diakumulasi menjadi penilaian berhasil atau tidak peserta tersebut. Artinya manajemen sangat berperan penting ya dalam mendukung kegiatan pelatihan dengan anggaran yang terbatas ini. Oh ya, sangat ya. Kita tim di Balai Diklat Keagamaan Palembang itu juga sudah sangat terukur lah untuk melaksanakan kegiatan ini. Buktinya kita kemarin menjadi tuan rumah kegiatan webinar pusat ya yang dilaksanakan di studio LTV BDK Palembang ini, dan tentang pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa itu pun dilakukan full secara webinar ya kemarin. Padahal itu kan banyak ilmu prakteknya, banyak bukan hanya teori, tapi itu sudah dilakukan juga sudah melalui full learning gitu, dan berhasil dan antusiasnya tinggi, banyak permintaan supaya ada jilid 1, jilid 2, jilid 3 itu menunjukkan bahwa tinggal kemasan tema apa sih yang kemudian sekarang ini dibutuhkan oleh ASN kita. Yang guru butuh apa sih mereka ini? Yang penghulu butuh apa sih mereka ini? Penghulu itu butuh pelatihan ini bla 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 bla. Karena ini dalam rangka untuk peningkatan karir segala macam. Nah, ini yang harus kita tangkap. Sepanjang kita membuat pelatihan yang memang terkorelasi dengan kebutuhan mereka, akan antusias mereka untuk mengikutinya gitu. Tapi sejauh ini peserta tetap antusias ya?
Antusias sekali. Di 3 provinsi wilayah kerja kita sangat antusias sekali. Makanya saya bilang gitu kan, ada yang malah senang dengan sistem online ini karena nggak harus meninggalkan keluarga, bisa setiap saat. Tapi nggak dapat uang transport juga nih Pak. Ya karena untuk dapatkan ilmu itu kan nggak semata-mata juga kemudian dapat itu Mbak. Gitu. Ada yang dapat, ada yang enggak. Tergantung memanai lah ini. Gitu. Nah, tapi ada tantangannya sendiri. Tantangan terbesarnya apa dan solusinya seperti apa menanggapi dengan efisiensi anggaran dan terbatas ini? Ya, tentu tantangannya itu adalah banyak faktor ya, banyak faktor bahwa itu tadi yang kita alami ya. Kesungguhan, keseriusan itu memang belum bisa kemudian disamakan dengan ketika melaksanakan pelatihan secara langsung kita di kelas kayak gitu, karena kita bisa langsung diskusi langsung di situ, bisa langsung interaktif di situ gitu. Dengan sistem online itu salah satunya adalah memantau sejauh mana kemudian serapan ya yang didapat itu. Kemudian masalah sarana dan prasarana pendukung juga. Karena kita sebagai hostnya ini ya, kemudian kalau jaringannya nggak maksimal kita siapkan untuk internetnya, itu kan banyak kendala-kendala, banyak kendala-kendala. Ya paling itu sih ya, paling itu saya kira menjadi tantangan klasik aja, tantangan klasik bahwa semua yang mengikuti pelatihan learning itu pasti mengalami situasi seperti itu. Nah, untuk yang di pelosok seperti apa Pak saya kalau nggak menggunakan online seperti ini kan, karena jangkauan internetnya mungkin tidak sampai ke seluruh. Saya kira untuk era sekarang ya Mbak Anggun ya, tidak ada lah kemudian daerah di Sumatera Selatan ini yang kemudian tidak ada sinyal sama sekali. Ketergantungan kita dengan internet itu sudah sangat tinggi sekali. Sudah sangat tinggi sekali. Oleh karena itu saya kok nggak terlalu yakin masih ada daerah yang kemudian berhari-hari nggak ada internetnya gitu. Kemudian terus banyak antisipasi yang kita lakukan ketika ada daerah yang memang benar-benar susah sinyalnya, di titik mana itu, di wilayah itu pasti ada titik-titik yang kemudian bagus menggunakan modem atau apalah ya, bisa. Dan ketika dia sudah ditunjuk menjadi bagian dari peserta ini, dia pasti sudah melakukan antisipasi, dan kita dorong kepada calon peserta supaya ketika proses belajar mengajar supaya berada di titik-titik yang kemudian nyaman dalam internetnya bagus gitu, sehingga nggak ada pola gangguan segala macam. Artinya peserta tidak ada di wilayah yang blind spot atau tidak ada koneksi internetnya. Minim sekali. Sudah ada surveinya ya Pak saya? Oh ya, kita kan tentu sudah ada survei. Ada juga masukan dari peserta ketika keluar masuk. Kenapa? Ya Pak, kita sinyalnya gini-gini ya. Karena kita arahkan cari kepada titik-titik yang memang bagus ya, memang bagus sinyalnya, internetnya gitu. Dan itu tak terlalu menjadi kendala itu, karena itu cuma 1-2 saja. Mayoritas semuanya ada dalam titik yang bagus itu. Dan mayoritas memang semuanya mengikuti kegiatan pelatihan ini, nggak menjadikan faktor internet, faktor sinyal ini untuk tidak ikut pelatihan ya Pak saya? Itu tidak masuk dalam kategori alasan yang diterima. Kalau era sekarang alasan internet bisa itu Zoom nih Pak, nggak ada sinyal. Ada, sekarang nggak bisa diterima lagi. Bahwa ketergantungan ke internet itu sudah sangat masif sekali. Bagaimana mungkin kemudian ketika pelatihan alasan nggak ada sinyal tapi medsosnya aktif terus kayak gitu kan, statusnya itu update terus kayak gitu. Nah, kalau yang seperti ini Pak saya, kalau ada nih yang kayak gitu nih Pak ya, apakah itu ada punishment-nya juga? Yang gimana itu? Yang misalkan menjadikan internet atau koneksi internetnya nggak connect nih Pak, gangguan sinyal, tapi itu hanya menjadi alasannya saja gitu. Alasan klasiknya untuk tidak mengikuti pelatihan. Ya paling tidak ya kalau itu jadi alasan dan alasannya itu nggak masuk dia, ini paling yang tidak kita libatkan aja nextnya, kita beri kesempatan yang lain kepada saja. Yang lain. Kalau memang alasannya tidak bisa kita terima secara itu ya, tapi kalau alasannya memang benar-benar nggak ada sinyal, terpelosok banget, dan kita kan bisa melakukan komunikasi dengan teman-teman yang ada di sana, dengan kepala satkernya, benar nggak di titik-titik itu memang nggak ada gitu. Tapi jaranglah terkait itu, paling ada 1-2 yang bergeser ke sedikit aja bisa baik lagi. Mayoritas masalah internet nggak jadi kendala itu. Artinya memang peran teknologi di era saat ini memang memiliki peran yang penting untuk mendukung. Penting sekali karena tanpa teknologi kita nggak bisa melakukan e-learning ini. Makanya kita juga ada LMS ya, sistemnya ya, mendorong peserta itu supaya itu tadi bisa belajar mandiri, belajar sendiri. Nah untuk
bisa belajar mandiri kan kita dari Kementerian Agama kan juga harus bisa menyiapkan perangkat itu sehingga ASN kita itu bisa mengakses ya semua inovasi-inovasi yang sudah dibangun oleh Kementerian Agama. Dan itu tadi Kementerian Agama, Balediklat sudah sangat siap kemudian dalam suasana efisiensi ini sangat siap melaksanakan dengan sistem pembelajaran dengan pola learning ini. Learning ini. Siap. Artinya memang Balai Diklat Keagamaan udah melek digital, terbukti dengan adanya e-learning, ada LTV nih. Ada LTV, ada smart class. Perlu diketahui bahwa kita ada 4 lokal itu, semuanya sudah smart class, kelas pintar semua dengan media pembelajaran menggunakan smart board yang peserta dengan ruangan yang kita desain sedemikian rupa. Ini dalam rangka menjawab kesiapan Balai Diklat Keagamaan Palembang menjaga mutu, menjaga kualitas di tengah suasana kayak apapun gitu. COVID bisa kita lalui. Efisiensi ini dampak positifnya banyak sekali. Itu tadi bisa menghemat anggaran dan anggaran itu bisa digunakan untuk hal yang lebih lebih urgent lagi lah, lebih urgent lagi itu. Okay. No problem. Oke, baik. Itu. Nah, pemirsa, artinya memang walaupun di tengah minimnya anggaran atau anggarannya terbatas, tetapi mutu dan kualitasnya ini tetap sama seperti sebelum adanya efisiensi anggaran. Ya, Mas Sai, di menit terakhir menyampaikan closing statement untuk pemirsa. Oke, terima kasih Mbak Anggun. Tentu Balai Diklat Keagamaan Palembang terus berbenah dan berbenah. Sarana dan prasarana, kemampuan, kualitas, kompetensi SDM Widya Suara kita juga terus kita dorong. Ini dalam rangka menjaga status tentang sangat bermutu proses pelatihan kita ya. Untuk menjadikan sangat bermutu tentu tidak kemudian semata-mata BIM salabim, tentu ada proses di situ. Oleh karena itu sarana seperti yang saya katakan, kita kelas ada 4 kelas di Balai Diklat, semuanya sudah smart kelas semua dan sudah smart board semua untuk sarana dan prasarananya. Kita juga punya studio LTV ini sebagai pengembangan media pembelajaran dan ini menjadi kebanggaan kita di Balai Diklat Keagamaan Palembang. SDM kita kuatkan, sarana prasarana kita kuatkan dalam kondisi apapun pelatihan, di tengah situasi apapun pelatihan harus tetap berkualitas, tetap bermutu dan tetap Balai Diklat dalam komitmennya, Balai Diklat Keagamaan Palembang berpartisipasi aktif untuk mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih, Mbak Anggun. Oke, baik Pak Sai, terima kasih atas perbincangan kita hari ini dan tentunya ini menjadi informasi yang sangat luar biasa untuk pemirsa di rumah yang menyaksikan tayangan obrolan kita hari ini. Terima kasih. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan kita bersama dengan Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang, Bapak Dr. Haji Saifuddin Latif SAK MSI. Saya Anggun Prisma. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, luar biasa, luar biasa. Luar biasa.